Selamat datang di Eterna Point. Hari ini kita akan melakukan perjalanan jauh ke masa lalu, ke sebuah hutan yang damai bernama Hutan Pinus Permai. Hutan ini indah, tetapi ada satu penghuni yang ketenangan hutan sering terusik karenanya. Dia adalah Gada, sang harimau besar. Gada, harimau besar, berumur 5 tahun, dengan bulu oranye cerah bergaris hitam tegas, tubuh kekar dan kuat. Wajahnya selalu terlihat angkuh dan matanya tajam memancarkan kekuasaan. Hari itu, Gada sedang memamerkan kekuatannya. Dia berdiri di depan seekor kancil yang ketakutan dan seekor rusa yang gemetar. "Kalian lihat, tidak ada di hutan ini yang bisa menandingi cakarku," teriaknya. Dia lalu melompat ke sebuah pohon kecil, mencakarnya hingga tumbang. Hewan-hewan lain hanya bisa diam dan gemetar. Keangkuhan Gada menguasai hutan. Keangkuhan Gada terus berlanjut. Dia berjalan angkuh, menantang setiap hewan yang ditemuinya. Di pinggir sungai, dia mendapati seekor beruang hitam sedang mengasuh anaknya. "Minggir, beruang. Aku butuh tempat ini untuk minum," gertak Gada. Beruang itu pergi tanpa perlawanan. Suatu hari, setelah memamerkan kekuatannya dengan mencakar tebing batu, Gada kelelahan dan beristirahat di dekat Rimbo, pohon tua yang bijaksana. Rimbo, pohon ok yang sangat besar, berumur ratusan tahun, batangnya sangat tebal, berlumut, dan kuat. Daunnya sangat lebat berwarna hijau tua keemasan. Akarnya yang besar mencuat dari tanah, menunjukkan kekokohan. "Wahai Gada," suara Rimbo bergema, lembut namun bergetar kuat. "Kekuatan fisikmu sungguh mengagumkan, tapi di mana hatimu?" Gada tertawa. "Pohon tua, hati hanyalah untuk yang lemah. Aku, Gada, hanya membutuhkan kekuatan." Rimbo diam, ranting-rantingnya bergerak pelan seperti sedang mendesah. Matahari mulai meredup dengan cepat, awan-awan hitam pekat muncul di langit yang tadinya biru. Angin mulai bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan kilat kecil. Hewan-hewan di hutan Pinus Permai mulai berlarian mencari tempat perlindungan. Mereka merasakan ancaman yang besar akan datang. "Rimbo, si pohon tua, sudah lama mengetahui tanda-tanda ini." "Gada," seru Rimbo, "carilah perlindungan. Badai besar sedang mendekat. Jangan biarkan kesombonganmu menghalangimu untuk menyelamatkan diri." Gada melihat ke langit dengan meremehkan. "Hah, badai, aku, Gada, telah melewati banyak hujan. Angin tidak akan bisa menggerakkanku. Aku akan tetap di sini dan menunjukkan pada dunia bahwa harimau tidak pernah bersembunyi." Hutan yang tadinya damai kini telah berubah total. Langit menjadi gelap sepenuhnya, hanya sesekali menyala karena kilat yang mengerikan. Guntur menggelegar seperti genderang perang. Angin yang tadi hanya bertiup kencang, sekarang telah berubah menjadi puting beliung kecil yang menerjang segalanya. Rimbo, si pohon tua, tetap berdiri kokoh. Akarnya yang dalam terus menggenggam bumi dengan kuat. Tapi Gada, harimau, yang tadinya sombong itu, kini menyadari kesalahannya. Cakar kuatnya yang biasanya bisa meruntuhkan pohon kecil, kini tidak bisa menahan gempuran angin. Tubuhnya gemetar hebat, bulunya basah kuyup terkena hujan es. Badai semakin mengerikan. Gada merasa tenaganya habis, dia hampir terbawa angin. Tiba-tiba, suara Rimbo terdengar di tengah gemuruh badai. "Gada, aku bisa melindungimu. Masuklah ke dalam rongga besarku, kesombonganmu tidak akan menyelamatkanmu di sini." Gada dalam keputusasaannya melihat ke arah Rimbo. "Tapi aku harimau. Di hadapan alam, kita semua sama," jawab Rimbo dengan tenang. Tanpa pikir panjang lagi, Gada menyerah pada rasa takut dan merangkak perlahan masuk ke dalam rongga batang Rimbo yang luas. Di sanalah dia menemukan kehangatan dan keamanan, terlindung sepenuhnya dari badai yang mengamuk di luar. Setelah berjam-jam badai mengamuk, akhirnya suasana hutan Pinus Permai menjadi tenang kembali. Langit mulai cerah, menyisakan embun pagi dan udara yang segar. Namun, kehancuran terlihat di mana-mana. Pohon-pohon pinus yang muda dan lemah tumbang, tanah becek dan licin, dan hutan terasa sunyi. Gada, si harimau yang sekarang sudah kering dan sedikit pulih, melangkah keluar dari rongga pohon tua. Dia melihat sekeliling dengan penuh penyesalan. Dia berdiri di depan Rimbo, si pohon tua yang masih berdiri tegak meski ranting-rantingnya patah. Hewan-hewan lain mulai bermunculan kembali, terlihat lega melihat hutan kembali damai. Gada menundukkan kepalanya dalam-dalam di depan Rimbo. "Wahai Rimbo," suaranya serak, Aku telah salah."
Kekuatanku tidak ada artinya di hadapan kekuatan alam. Rimbo diam sejenak, lalu ranting-rantingnya berdesir pelan seperti tersenyum. Gak ada. Suara pohon tua bergema kembali, penuh kehangatan. Kekuatan sejati bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk melindungi. Kekerasan akan mudah patah di hadapan kelembutan alam. Kesombongan hanya akan membuatmu sendirian. Lihatlah, aku tidak memiliki cakar seperti milikmu, tapi akarku yang kuatlah yang melindungiku dan ronggaku yang luas yang menyelamatkanmu. Gada mengangguk, hatinya terasa sesak oleh rasa bersalah. Dia mengingat semua hewan yang pernah dia tindas, semua kekuatan yang dia sombongkan. Dia menyadari bahwa kebaikan dan kebijaksanaan jauh lebih kuat daripada ketakutan yang dia tanam. Sejak hari itu, Gada berubah total. Dia tidak lagi memamerkan kekuatannya. Dia menggunakan cakarnya untuk membantu kancil yang terjebak di akar atau untuk memindahkan pohon tumbang yang menghalangi jalan beruang. Hutan pinus permai menjadi hutan yang penuh kedamaian dan gotong royong dengan Gada sebagai pelindungnya yang bijaksana. Dan Gada, dia selalu mengingat pesan Rimbo. Kisah Gada dan Rimbo mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menggunakannya. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran dan kesendirian, sedangkan kerendahan hati dan kebijaksanaan akan membawa perlindungan dan persahabatan. Jangan biarkan kekuatanmu membuatmu buta akan kelemahan orang lain. Sebaliknya, jadikanlah kekuatanmu sebagai pelindung bagi sesama. Di hadapan alam, kita semua sama, maka hargailah setiap makhluk hidup dan belajarlah untuk menjadi pribadi yang bijaksana.